Tapi ada juga atlet Depok waktu itu kita ngadain acara penghargaan KONI Award ya. KONI Award. Ada yang datang ke acara itu membawa Iya banyak. Banyak banget medali gitu loh. Kopi mana nih? Kopi Lampung ya? Lampung. Kopi Lampung, kopi rusak. Baru beli ya? Ini oleh-oleh dari si Aji Swanto pulang dari Lampung kemarin. Oh ya, staf kita ya? Dan lumayan enak karena kebetulan kan orang tuanya si Wanto itu memang petani kopi. Oh iya ya. Jadi ketika dia bawa kopi ke sini memang kopi aslinya gitu, alhamdulillah. Lampung Tengah ya? Lampung Tengah. Dan jenis kopinya, jenis kopi Robusta kalau kopi Lampung. Oh, kalau Aceh kan ada yang Arabica itu yang kadang suka asam gitu, nggak enak. Memang tergantung selera sih ya. Iya. Kalau saya seleranya kopi Lampung memang. Saya setiap kopi suka kayaknya deh. Apalagi kalau ada yang raktir. Jadi gratis. Ya alhamdulillah kita hari ini bisa ngumpul ya untuk ngobrol terkait dengan KONI Depok ya, yang insya Allah kita kan akan segera meluncing kegiatan podcast. Yeah. Soalnya podcast lagi musim nih, jadi Yeah. kayaknya mungkin atlet-atlet kita kan banyak kan anak-anak muda ya. Betul. Mungkin akan tertarik dan senang kalau seandainya KONI Depok ngadain kegiatan podcast. Dan bahkan kan kita bisa dan akan tentunya undang mereka, Betul, ya, betul. pelatih insan olahraga Kota Depok. Betul. Kita main di Kota Depok aja, skop Depok aja gitu ya. Iya, setuju. Kira-kira siapa aja nih yang bisa kita undang ya kalau kita ngadain podcast gini? Ya, kalau menurut saya memang komponen pembinaan olahraga prestasi harus dilibatkan, gitu. Kita juga ingin melihat juga pandangan-pandangan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat bisa dilibatkan, para stakeholder, pengambil kebijakan juga bisa dilibatkan, para atlet, para pelatih, para ketua pengcap, dan mungkin para atlet dahulu ya yang prestasinya cukup legendaris. Veteran ya? Veteran gitu kan. Iya, memang veteran ini seringkali kalau dapat atau baca berita di media selalu yang negatif ya. Veteran miskin dan sebagainya. Makanya memang bagian dari penghargaan kita terhadap veteran, kita ajak ngobrol apa masalah mereka biar masyarakat terbuka juga gitu ya. Betul. Tentang kondisi mereka. Dan ini juga Pak Amri. Jadi pola pembinaan atau pelatihan para atlet yang dahulu di era tahun 80-an dengan yang sekarang tuh formatnya berbeda gitu. Dan perbedaan ini memang harus kita bekali kepada para atlet sekarang, termasuk pada pelatih gitu. Apa yang beda itu? Jadi kalau gini, dari segi teknik juga berbeda, karena olahraga itu kan selalu mengikuti perkembangan sport science. Kemajuan ya. Itu harus terus diikutin. Terus semangat daya juangnya itu, kalau saya lihat atlet-atlet dulu tuh lebih gigih ya. Jadi lebih bagaimana dia ingin menunjukkan prestasi gitu. Jadi nggak cengeng gitu kan. Iya. Jadi kalau saya dengar ada salah satu atlet bulu tangkis kita, Malep Mainaki tuh, kalau cerita ketika dulu kecil dia latihan di kampung, dia lari sampai sejauh-jauhnya ke daerah pegunungan di satu tempat. Setelah saya itu dia apa? Dia nimba air. Sama dengan latihan fisik tuh. Latihan fisik. Jadi kalau dengan cerita beliau itu seperti itu. Jadi ibu-ibu tuh udah pada nadangin air gitu. Jadi dia ngambil. Itu kan hal yang luar biasa gitu. Ini kalau Pak Heri cerita begitu valid. Karena kan beliau pelatih bulu tangkis ya. Bahkan anaknya atlet juga ya. Siapa namanya? Ilham ya. Tapi ada juga atlet Depok waktu itu kita ngadain acara penghargaan KONI Award ya. KONI Award. Ada yang datang ke acara itu membawa Iya banyak. Banyak banget medali gitu loh. Iya, siapa namanya Pak Sudaryanto? Daryanto. Atletik ya? Atletik. Sampai dia sering ke luar negeri ngikutin kejuaraan atletik itu.
Iya, betul. Lah, yang tokoh-tokoh seperti itu perlu diundang, diwawancarain, terus apa namanya harapan-harapan terhadap atlet Kota Depok sekarang gitu. Mudah-mudahan kita dari KONI bisa lah ya memberikan apresiasi kepada para veteran itu. Karena selalu berita-berita yang terkait dengan veteran selalu yang menyedihkan. Betul. Menyedihkan seperti itu. Kira-kira siapa lagi kalau menurut Pak Sugeng yang perlu kita undang ya untuk kegiatan-kegiatan ngobrol tentang olahraga tuh selain ini? Saya pikir semua stockholder yang ada di Kota Depok perlu juga. Artinya gini, mungkin pengusahanya mungkin ada mungkin ada keinginan untuk membina atlet Depok. Misalkan, saya ngambil taekwondo-nya deh, saya ngambil ininya deh. Sehingga kalau ada satu perusahaan yang kayak program Bapak angkat gitu. Iya, betul. Boleh, itu bagus. Jadi kalau ada misalkan kita butuh taekwondo, tinggal minta BJB atau perusahaan apa, jadi selesai gitu. Kayak sekarang kan kalau basket kan adanya di SMP 2 kalau nggak salah ya. Di situ banyak gudang atlet-atlet dari SMP 2. Atau kalau lari misalkan ke SMP 11. Artinya kita nggak harus terlalu banyak menghabiskan energi untuk mencari-cari atlet, tapi dengan adanya pembinaan konsentrasi di satu tempat, kita sudah tinggal enak aja gitu, tinggal ambil aja. Memang ini persoalan juga ya terkait dengan keterlibatan atau dukungan dari berbagai stakeholders, terutama sih memang pengusaha atau perusahaan ya, karena dari apa yang sudah berjalan selama ini rasanya masih belum terlalu besar ya, atau banyak keterlibatan perusahaan secara institusi ya. Kecuali kalau kayak Bank Jabar kan memang bagaimanapun bagian dari pemerintah, tapi bank-bank lain itu belum, terus perusahaan-perusahaan lain juga belum. Ya. Padahal Depok termasuk banyak ya perusahaannya. Banyak. Pabrik-pabrik besar. Betul. Iya. Ya mungkin karena memang kebijakan-kebijakan terkait dengan dukungan atau sponsor itu harus mendapatkan persetujuan dari pusat sih ya. Maksudnya pusat dari perusahaan itu, dan itu bukan di Depok. Iya. Sini banyak pabrik. Iya. Tapi kantor pusatnya bukan di sini ya. Kita kan pernah waktu itu ngajuin proposal, begitu kita ngajuin ke salah satu instansi di sini, disuruh ke pusat. Jadi agak repot lah gitu ya ini. Memang perlu ada terobosan ya, nyari solusi juga atau gimana supaya perusahaan-perusahaan itu memberikan daya dukung yang baik, yang aktif ya. Betul. Ya mungkin program Bapak angkat per cabur itu nanti mereka bisa kira-kira dukung pada cabur yang mana gitu. Dan satu sisi tergantung pinter-pinternya Pengcap mencari sponsor. Kalau saya pernah lihat tuh tenis meja nih, setiap ngadain event, mungkin dia punya links dengan JNE ya. Iya, itu contohnya. Karena dia juga membina anak buah JNE untuk di tenis meja, sehingga setiap ada kejuaraan tuh dia minta sponsor ke dia, alhamdulillah dapat. Iya, bagus itu. Nah itu ya, jadi saya sepakat, saya kira memang stakeholder seperti perusahaan ya, pengusaha itu perlu juga nanti kita ajak ngobrol. Kan pada dasarnya kita ngobrol ini dalam rangka pertama mengenalkan tentang KONI, kegiatannya, dan juga mudah-mudahan ya dari situ menumbuhkan rasa kepedulian, tanggung jawab gitu. Karena kalau kita lihat Undang-Undang 3/2005 ya, SKN, Sistem Olahraga Nasional, kita juga kebetulan sudah ada Perda ya, Perda 8 tahun 2000 berapa ya, 2015 ya, Kota Depok, bahwa tanggung jawab pengembangan olahraga itu bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat gitu. Betul. Nah kita sendiri kan KONI ini kan bagian dari olahraga prestasi. Seperti kita ketahui kan ada 3 ya, olahraga itu ada olahraga rekreasi, pendidikan, dan prestasi. Bagian kita memang olahraga prestasi. Nah jadi setelah kita jalani ternyata memang untuk olahraga itu ternyata butuh biaya besar juga. Alat-alat pertandingan dan sebagainya. Luar biasa Pak Amri. Kayak misalnya terjun payung ya, harga payungnya aja 100 juta ya. Harga payung, belum kalau mau terbang pakai pesawat. Aftur. Luar biasa. Para layang ya.
sekitar berapa? 40-an. 40, 50 juta. 35, ada yang 80. Yang menembak pistolnya harga Iya, berapa? luar biasa, 100 bisa juta 25 lebih. jutaan. Kemudian sekarang kayak contoh taekwondo ya. Sekarang kan sistemnya di beberapa cabang bela diri itu udah pakai elektronik, elektronik, ya. Apa namanya? Jadi digital. Digital. modelnya. Serba digital. Satu lapangan itu perangkatnya nggak kurang dari 100 juta itu. Iya, betul. Dari program, kemudian alat yang dipasang di kepala, di body protector dan sebagainya. Itu dayung kemarin kita itu kan udah 500 juta itu dayung Yang untuk beli perahu. Perahu apa tuh? Kano ya? Kano. Bukan. Rowing. Oh, rowing ya. Perahunya aja 500 juta, padahal kecil perahunya. Harga mobil. Harganya 500 Pajero. Pajero. Belum lagi arum jeram. Ya, hampir semua cabang olahraga pasti membutuhkan anggaran cukup besar. Iya, betul. Kalau kita lihat ya seperti orang nggak jauh-jauh lah, tenis meja. Tenis meja kalau orang yang nggak paham, ya murah alat-alatnya. Tapi kalau bagi atlet yang untuk prestasi, ya cukup mahal. Kayunya aja bisa 8 juta. Iya. Karetnya aja bisa sampai 5 juta. Bednya ada yang 5 juta loh. Best 5 juta. Mahal. Jadi memang setelah kalau kita teliti per cabur gitu, ternyata memang untuk latihan aja bahkan sampai pertandingan itu kan butuh biaya besar. Iya, betul. Jadi nggak hanya sekedar atlet ya, Iya. atletnya siap, dapat yang bagus dan sebagainya, pelatih yang bagus, tapi juga dukungan sarana Sarana prasarana. prasarana sangat. Termasuk ya lebih jauh lagi ya stadionnya, Ya, fasilitas. geranggang olahraga dan sebagainya. Betul. Nah di situ mungkin memang perlu masyarakat Depok tahu bahwa besar ya biaya untuk keperluan-keperluan seperti itu. Mungkin yang nggak murah catur sama bridge kali ya. Orang yang nggak Enggak, murah. Catur, cukup bridge. juga, cukup mahal juga. Dia kan seperti catur, ada juga jam. Oh iya, jam digitalnya juga ya. Tapi agak mendingin lah ya. Ya, agak mendingan. Ketimbang tadi beberapa cabur yang memang ya seperti area modeling, Betul. terjun payung, dan beberapa cabur lainnya, dayung dan sebagainya. Oke, itu mungkin gambaran yang bisa kita ungkapkan untuk kira-kira podcast Koni nanti seperti apa. Dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa menarik ya, menarik perhatian, terutama buat para atlet. Betul. Karena ketika nanti ada sharing dari sesama atlet, ya, apalagi dia sudah punya prestasi baik di level provinsi, nasional bahkan internasional, itu mudah-mudahan memberikan atau menjadi penyemangat, gitu. Betul. Biar lebih rajin latihan. Ya mudah-mudahan ini bisa segera terus direalisasi dan kemudian ada banyak ya seri-seri podcastnya sehingga para masyarakat Kota Depok dan juga para atlet, pelatih, insan olahraga semuanya itu punya alternatif yang bisa didengerin terkait dengan olahraga. Oke, untuk saat ini seperti itu ya. Oke. Kita cukupkan dulu, ini udah azan, kita sholat dulu gini. Oke, makasih Pak Amri. Yuk.